Jenis daun satu ini paling disukai oleh ternak, terutama ternak kambing. Tapi hati-hati buat teman-teman yang menyajikan, karena di ujung atau di pucuk yang termuda ini sangat beracun, racun sianidanya sangat tinggi. Tapi daun ini pula sangat bagus untuk kambing pejantan, karena apabila pejantan diberikan pakan daun satu ini, dia akan jadi berancah atau semangat dalam menjadi pacek untuk macekin betinanya. Nah, ini cocok sekali bagi teman-teman yang punya pacek untuk breeding. Silahkan dicoba kalau teman-teman ingin mencobanya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini saya akan membahas tentang hijauan pakan ternak yang berbasis leguminosa ya. Jadi pakan kali ini adalah jenis rambana, disukai oleh kambing. Baik teman-teman, kalau kita bicara mengenai peternakan, maka tidak akan lepas dengan yang namanya kebutuhan pakan. Jadi kebutuhan pakan ini sebagai seorang peternak harus dipersiapkan terlebih dahulu. Tujuannya agar peternakan yang kita kelola ini lebih meringankan kita sendiri, tidak menjadi beban. Nah, kali ini saya akan membahas tentang daun gamal ya, atau orang menyebutnya Liricidae atau Reisidae. Ada pula yang menyebutnya radium ya. Kalau di Lampung disebutnya radium. Mari teman-teman kita lebih jauh mengenal apa itu tanaman gamal. Gamal dengan nama latin adalah Gliricidia sepium. Biasa digunakan sebagai pagar hidup teman-teman ya, atau peneduh lah. Merupakan leguminosa, pohon yang telah ditetapkan dalam Kementan nomor 14/1 tahun 2019 itu sebagai salah satu jenis komoditas tanaman binaan Ditjen PKH ya. Tujuannya adalah agar tanaman gamal tersebut merupakan penambat nitrogen yang baik. Fungsi lain adalah mengendalikan erosi dan gulma, terutama alang-alang teman-teman. Ini awal mulanya gamal ini dibudidaya. Lalu apa aja sih kandungannya yang terdapat dalam daun gamal ini? Kandungan protein kasar atau PK daun gamal berkisar 20,28% ya, atau sampai 25,52%. Dan TDN-nya atau nutrisi yang tercerna sebesar 58,45% sampai di 69,73% teman-teman. Itu adalah hasil pengujian BPM SP Bekasi tahun 2019 teman-teman. Sampel dari kebun BBTU HPT Pelaihari ya teman-teman ya. Tumbuhan gamal sangat mudah tumbuh di lahan yang kritis sekalipun teman-teman ya, yang gersang. Pembiakan gamal cukup mudah teman-teman, yaitu dengan cara disetek. Pilih batang gamal ya yang tegak, kulitnya berwarna hijau kecoklatan, yang diameter batang 2-5 cm. Kemudian potong 40 atau sampai 70 cm. Runcingkan di kedua sisinya teman-teman. Buat lubang tanam, digemburkan dahulu baru ditancapkan. Nah, jarak tanam lubang itu 100 sampai 150 cm jarak tanamnya. Bisa menyesuaikan lahan teman-teman semua lah. Dan tanaman calon tunas menghadap ke atas, karena apabila tanah sudah digemburkan sebelum ditancapkan pasti akan hidup. Karena kalau tidak digemburkan dahulu saat ditancapkan, pangkal dari batang setek tersebut akan rusak dan tidak akan tumbuh teman-teman. Itu makanya saat menancapkan tanaman tersebut, tanah harus gembur. Baik teman-teman, kita lanjut untuk berikutnya penyajiannya ya. Jadi seorang peternak itu harus rajin teman-teman. Sebelum kambing diberi pakan, dalam penyajian pakan itu harus ada yang namanya sanitasi atau kebersihan, terutama di palungan. Tujuannya apa? Agar ada rasa nyaman saat kambing makan dari yang kita sajikan teman-teman ya. Jadi bagaimana sih cara daun gamal atau daun radium atau Liricidae ini agar tidak beracun? Jadi teman-teman,
saat kalian memanen ya, saat kalian memanen dari kebun untuk dibawa pulang itu di pagi hari. Kemudian dilayukan bisa atau diteduhkan bisa, disajikan sore hari. Tujuannya getah yang ada dalam daun tersebut hilang dari tangkainya, teman-teman. Nah, setelah dilayukan seperti ini, maka kambing akan aman memakannya, tidak keracunan. Nah, teman-teman, daun gamal sendiri ini kalau digabungkan, dikombinasi dengan leguminosa jenis lain seperti daun singkong, indigo vera, atau odot, atau pakcong, maka ini seperti konsentrat hijau ya. Ini sangat cocok sekali karena dari beberapa varian tersebut memang kandungannya ini bagus untuk kambing. Nah, apabila pakan yang bagus tersebut dijadikan satu, maka setingkat dengan konsentrat. Nah, makanya walaupun diberikan daun ini saja, kambing nampak bagus, nampak mulus ya, sehat semua, teman-teman. Jadi teman-teman bisa praktekkan cara ini. Walaupun kambingnya hanya makan dedaunan atau rambanan, serasa kambing tersebut makannya konsentrat. Jadi begitu, teman-teman. Semakin bagus pakan yang kita sajikan terhadap kambing, maka kambing tersebut akan menghasilkan maksimal dari anakannya. Kalau teman-teman breeding, kalau teman-teman fattening, maka hasil pertumbuhan badannya maksimal, teman-teman. Jadi inilah yang disebut pakan konsentrat hijau gratis dari lahan kita sendiri ya. Jadi daun gamal ini sangat baik sekali. Itu digabungkan dengan daun indigo vera dan kaliandra atau daun singkong, maka hasilnya akan maksimal ya, setara dengan konsentrat. Jadi kalau teman-teman tidak mau atau tidak mampu beli konsentrat, cukup diberikan varian tersebut. Nah, cocok sekali nih, terutama untuk indigo vera ya. Ini sangat cocok dengan daun gamal. Nah, teman-teman silahkan mencoba. Tidak ada bahaya kalau teman-teman caranya benar ya. Jadi setelah panen disajikan, sebelum disajikan dijemur dahulu atau dilayukan, atau setidaknya diteduhkan, disajikannya sore hari. Nah, kalau kita bicara peternakan, sangat penting sekali akan kebutuhan pakan tersebut, teman-teman. Karena keberhasilan seorang peternak itu yang 50%-nya berada di kebutuhan pakan yang tercukupi. Nah, selain keilmuan, kemudian perawatan, ya berada di kebutuhan pakan tersebut, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin breeding, sangat cocok sekali ini tanam daun gamal ya, tanam batang gamal, atau penyajiannya bisa berkala, bisa disilase, bisa diberikan langsung, atau bisa dibuat konsentrat dicampur dengan bahan yang lain. Nah, bagi domba yang belum mau makan, sebaiknya diberi pakan jenis rumputan yang lain. Kemudian kita sajikan sedikit demi sedikit agar domba tersebut mau memakannya. Ini kambing rata-rata ada yang bunting, ada yang sudah melahirkan, teman-teman. Jadi jenis ini tidak mempengaruhi kondisi kebuntingan atau kondisi cempe yang sedang masa pertumbuhan. Ini bagus saja untuk disajikan. Daun gamal ini pula bisa dijadikan untuk obat serangga ya. Ini di blender, kemudian diambil airnya, kemudian disemprotkan ke seluruh kandang atau kambing di sore hari, maka nyamuk atau bakteri-bakteri jahat tidak akan mau menempel pada ternak kita. Nah, ini bisa dipakai oleh teman-teman untuk diuji coba. Jenis daun satu ini paling disukai oleh ternak, terutama ternak kambing. Tapi hati-hati buat teman-teman yang menyajikan, karena di ujung atau di pucuk yang termuda ini sangat beracun, racun sianidanya sangat tinggi. Tapi daun ini pula sangat bagus untuk kambing pejantan, karena apabila pejantan diberikan pakan daun satu ini, dia akan jadi berancah atau semangat dalam menjadi pacek untuk macekin betinanya. Nah, ini cocok sekali bagi teman-teman yang punya pacek untuk breeding.
Kalau teman-teman memiliki pacak yang malas untuk jadi pacak ngawinin betina dia loyo, nah berikan saja pakan ini teman-teman. Ini akan meningkatkan intensitas kerja pacak ya. Jadi walaupun betinanya banyak, diberi pakan ini jantannya akan lebih kuat untuk menjadi pacak. Dan cocok sekali ini bagi teman-teman yang breedingnya populasi banyak ya. Untuk pakan ini kambing itu menjadi halus ya, klimis, kemudian gemuk. Nah, karena apa? Karena di kandungan daun gamal tersebut ini sangat banyak kandungan-kandungan yang dibutuhkan oleh ternak kambing ya. Inilah hasil dari kambing yang diberi pakan daun gamal atau Cleriside atau Greside atau Cleresiden ya. Inilah hasilnya. Jadi walaupun tinggi racun cyanidanya, apabila kita layukan dahulu kemudian kita sajikan, akan menjadi pakan yang bagus. Dan teman-teman yang harus diketahui, untuk pemberian pakan ini sebaiknya ngambilnya pagi kemudian dilayukan, sore harinya baru disajikan ya. Jadi tidak akan terjadi namanya keracunan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau teman-teman memiliki lahan yang luas atau perbatasan ladang, bisa diberikan batas dengan tanaman Cleriside atau Radium atau Reside ya, karena ini banyak orang menyebutnya berbeda-beda, tapi bahasa Indonesianya, bahasa nasionalnya adalah daun gamal. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.